Selamat datang di channel Kauru Jawi, sebuah ruang sunyi di tengah bisingnya zaman, tempat di mana ilmu lama tidak sekadar diceritakan tetapi dihidupkan kembali. Di sini kita menyelami ajaran leluhur yang diwariskan turun-temurun, karena dalam setiap tanggal lahir, dalam setiap pasaran, dalam setiap tanda alam namun bisa dirasakan oleh jiwa, Kauru Jawi percaya bahwa yang kuno belum tentu usang, yang tradisi belum tentu tertinggal, dan yang diwariskan leluhur bukan untuk ditakuti tetapi untuk dipahami, dijaga dan dihormati. Maka duduklah dengan tenang, buka rasa, buka pikir, dan biarkan setiap kata yang hadir menjadi cermin bagi perjalanan hidup panjenengan. Pernahkah panjenengan bertanya, mengapa hidupku terasa lebih berat dari orang lain? Mengapa seringkali panjenengan diuji dengan rasa kehilangan, kesepian, luka batin, dan pengkhianatan seolah semesta benar-benar ingin melihat sampai mana batasmu? Jika kamu lahir di weton legi, maka jawabannya hanya satu. Bukan karena panjenengan lemah, tetapi karena kamu sedang ditempa untuk menjadi manusia pilihan. Weton legi bukanlah weton biasa. Ia membawa getaran energi yang halus, namun dalam. Sensitif, namun kuat. Diam, namun menyimpan kekuatan besar di dalam jiwa. Orang yang terlahir pada weton legi cenderung memiliki hati yang lebih peka dibandingkan weton lainnya. Mudah merasakan halusnya getaran, mencium tanda-tanda kehidupan, bahkan memahami maksud yang tidak pernah diucapkan. Namun kepekaan itu sering berubah menjadi beban. Panjenengan adalah tipe yang berpikir terlalu dalam, mencintai terlalu tulus, dan merasakan terlalu kuat. Itulah sebabnya luka yang datang kepadamu selalu terasa lebih tajam daripada yang dirasakan orang lain. Tetapi di balik segala ujian itu, ada rahasia besar. Semakin dalam luka batin weton legi, semakin tinggi tingkat kesempurnaan spiritualnya. Seperti emas yang harus ditempa di kobaran api, panjenengan lahir bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Panjenengan lahir untuk melalui proses, jatuh, bangkit, kehilangan, lalu menjadi versi terbaik dirimu. Dan perjalanan itu dimulai dalam 5 bab kehidupan. Ujian pencarian pembuktian kebangkitan dan takdir besar. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita bahas ujian batin berat yang menempa weton legi, menjadi manusia pilihan. Siap? Mari lanjut. Sejak masih kecil, mereka yang lahir di bawah weton legi sering merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri mereka, namun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ada rasa hening yang dalam di dalam hati, meski di luar tampak seperti anak biasa. Banyak yang tidak menyadari bahwa jiwa weton legi lahir dengan lapisan kepekaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Mereka lebih mudah merasakan hal-hal yang tidak terlihat, membaca ekspresi tanpa kata, atau menangkap perubahan suasana di ruangan meskipun orang lain mengabaikannya. Namun, kepekaan itu justru sering menjadi sumber luka pertama. Sejak dini, mereka kerap mengalami penolakan yang halus maupun yang terang-terangan. Bisa saja berupa keluarga yang tidak memahami kepribadiannya, teman sebaya yang menjauh tanpa alasan, atau bahkan keadaan yang membuatnya merasa tidak pernah cocok dengan lingkungan di mana ia tumbuh. Seolah kehidupan berkata, kamu berbeda dan kamu harus belajar menerimanya. Weton legi sering merasa seperti seseorang yang berada di antara dua dunia. Dunia yang terlihat oleh manusia dan dunia yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Karena itu, dari luar mereka terlihat kuat dan diam, namun di dalam ada badai emosi yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka belajar sejak kecil untuk menahan air mata, menyembunyikan rasa sakit, dan berpura-pura tidak terluka meski hatinya penuh goresan yang tidak pernah diperlihatkan pada siapapun. Di masa kecil atau remaja, banyak dari mereka bertemu dengan orang-orang yang memberi luka pertama, sahabat yang berkhianat, cinta pertama yang menghilang begitu saja, atau orang dewasa yang meremehkan kemampuan dan perasaan mereka. Luka-luka itu mungkin terlihat kecil bagi orang lain, tetapi bagi hati weton legi yang sensitif, pengalaman itu membekas sangat dalam. Namun tanpa disadari, semesta tidak sedang menghukum weton legi.
Semesta sedang mencetak fondasi. Karena hanya hati yang pernah terluka, yang mampu memahami luka orang lain. Hanya jiwa yang pernah jatuh, yang tahu bagaimana membantu orang lain bangkit. Di fase ini, hidup terasa seperti serangkaian ujian yang tidak pernah selesai. Ada masa ketika mereka merasa seperti berjalan sendirian di jalan panjang, tanpa tahu arah, tanpa tahu harus meminta tolong kepada siapa, dan tanpa tahu kapan semua rasa sakit itu berhenti. Tetapi meski sering jatuh, Wetonlegi jarang menyerah. Diam-diam mereka membangun dinding ketahanan, lapisan demi lapisan. Dari luar terlihat rapuh, namun sesungguhnya perlahan menjadi kokoh. Karena ada satu hal yang selalu menjadi kekuatan Weton ini, mereka memiliki hati yang tidak mudah membenci, meskipun mereka terluka berkali-kali. Di balik tangis yang ditahan, di balik kata tidak apa-apa, yang sering diucapkan meski hati remuk, ada jiwa yang sedang ditempa. Bukan dengan kelembutan, tetapi dengan rasa kehilangan, kesepian, dan pengkhianatan agar kelak, ketika waktunya tiba, mereka tidak hanya kuat, tetapi mampu membimbing, menguatkan, dan memberi cahaya bagi banyak orang lainnya. Karena pada akhirnya, setiap luka yang datang bukanlah hukuman, tetapi sebuah panggilan bahwa kamu, Wetonlegi, tidak ditakdirkan untuk hidup biasa. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang terpilih, masa penantian. Di fase ini, mereka yang lahir pada Wetonlegi sering merasa seperti hidup berjalan lambat, seolah semesta menunda segala hal yang mereka inginkan. Segala sesuatu yang bagi orang lain tampak mudah didapat, bagimu terasa seperti harus dicapai melalui perjalanan panjang dan melelahkan. Disinilah kesabaranmu diuji, bukan sekali tetapi berkali-kali. Ada titik ketika kamu bertanya dalam diam, mengapa semua terasa tidak adil? Mengapa aku harus menunggu begitu lama? Namun justru disitulah inti dari perjalananmu. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat, tetapi untuk tumbuh sebelum menerimanya. Wetonlegi memiliki pola hidup yang unik. Mereka seperti ditunda agar matang terlebih dahulu. Seperti buah langka yang tidak bisa dipetik sebelum waktunya. Ketika orang lain sudah menikmati hasil, kamu masih harus berjalan, jatuh, berdiri lagi, mencoba lagi, bahkan ketika tidak ada kepastian hasilnya. Namun satu hal yang tidak disadari banyak orang adalah Wetonlegi memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan dalam diam. Kamu tidak ribut, tidak mengumbar keluh kesah, tidak berteriak meminta dunia kasihan. Kamu hanya diam, itulah bentuk kesabaran paling tinggi. Bukan menunggu dengan gelisah, tetapi tetap melangkah meski hati lelah. Di fase ini kamu mungkin kehilangan hal-hal yang kamu kira akan bertahan selamanya. Cinta yang kamu jaga sungguh-sungguh, sahabat yang kamu percayai, kesempatan yang kamu yakini adalah jalanmu. Dan terkadang, kehilangan itu terasa seperti pukulan terakhir, seolah hidup ingin melihat apakah kamu masih sanggup bertahan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kehilangan membuatmu semakin bijak. Setiap kegagalan membuatmu semakin kuat. Pelan-pelan kamu mulai memahami bahwa kesabaran bukan sekadar menunggu waktu, berubah tetapi mengubah dirimu. Sementara waktu berjalan, dan pada titik tertentu kamu mulai menyadari pola hidupmu. Semakin besar sesuatu yang menunggumu di depan, semakin berat ujian kesabaran yang harus kamu lalui sekarang. Karena semesta tidak pernah salah memberi waktu. Jika sesuatu tertunda untukmu, itu bukan karena kamu tidak pantas, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan agar saat hal itu tiba, kamu sanggup menjaganya. Bukan sekadar memilikinya. Kesabaranmu bukan kelemahan. Ia adalah bukti bahwa jiwamu kuat, dewasa dan tahan menghadapi badai. Orang lain mungkin terburu-buru, mengorbankan prinsip demi hasil cepat, tapi tidak untukmu. Kamu berjalan pelan, tetapi pasti. Kamu menunggu, tetapi tidak membeku. Kamu jatuh, tetapi tidak menghilang. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, kesabaranmu sedang membentuk sesuatu dalam dirimu, ketenangan. Karena hanya mereka yang bersabar, yang diberi kemampuan untuk melihat dunia bukan dengan amarah, tetapi dengan kebijaksanaan. Hanya mereka yang pernah menunggu yang mampu benar-benar menghargai sesuatu saat akhirnya tiba. Maka jika hari ini kamu masih berada di fase penantian, masih merasa semuanya terlalu lambat, atau masih merasa jalan hidupmu terlalu panjang, jangan putus asa. Karena Wetonlegi bukan diciptakan untuk hasil instan. Kamu diciptakan untuk hasil yang agung. Dan sesuatu yang agung tidak pernah lahir dari proses yang tergesa-gesa.
Setelah melewati luka yang mendalam dan penantian panjang yang melatih kesabaranmu, tibalah fase berikutnya dalam perjalanan. Spiritual Weton Legi, fase kebangkitan batin. Ini bukan kebangkitan yang terlihat mencolok, bukan kemenangan yang dirayakan dengan tepuk tangan atau sorak-sorai, datang dengan cara yang sangat halus, perlahan, hampir tidak terasa namun kekuatannya luar biasa. Pada titik ini jiwamu mulai membuka mata batinnya. Pengalaman yang dulu membuatmu meragukan diri, kini justru menjadi alasan kamu memahami kehidupan lebih dalam daripada banyak orang. Kamu mulai mengenali pola, bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidupmu yang terjadi tanpa tujuan. Hal-hal yang dulunya melukai, kini mulai terasa sebagai pelajaran. Kesalahan masa lalu tidak lagi membuatmu menyesal. Ia menjadi fondasi kebijaksanaan. Kamu mulai melihat dunia dengan cara baru, tidak lagi melalui ego atau rasa takut, tetapi melalui pemahaman dan intuisi. Dalam tahap ini kemampuan batin Weton Legi menjadi semakin kuat. Kamu mulai merasakan energi orang lain dengan sangat jelas. Bahkan sebelum mereka berbicara, kata-kata bukan lagi syarat bagimu untuk memahami seseorang, cukup tatapan, sikap atau perubahan aura. Dan kamu sudah tahu apa yang sedang mereka sembunyikan. Kadang kamu tahu siapa yang tulus, siapa yang palsu, siapa yang datang membawa kebaikan, dan siapa yang hanya ingin memanfaatkanmu bahkan sebelum mereka menunjukkan diri yang sebenarnya. Dan meski kamu tahu, kamu tidak memilih untuk merendahkan atau membenci mereka. Sebaliknya, kamu belajar diam, mengamati dan merespon dengan bijak. Disinilah kekuatan terbesar Weton Legi mulai muncul. Kekuatan untuk tidak bereaksi berlebihan, meski dalam posisi yang mampu. Perubahan lain yang mulai terasa adalah ketenangan. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tetapi karena batinmu semakin kuat menerima apapun bentuk kenyataan yang datang. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh pendapat orang lain, tidak lagi terguncang oleh penolakan, dan tidak lagi takut kehilangan. Kamu mulai memahami sesuatu yang sangat penting, bahwa segala sesuatu yang datang pada waktunya, dan segala yang pergi karena sudah selesai tugasnya. Dalam diam kamu mulai menyadari bahwa kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu lebih matang, lebih bijak, dan lebih kuat bukan karena dunia memperlakukanmu baik, tetapi karena kamu bertahan dalam segala ketidakadilan yang pernah kamu lalui. Di fase kebangkitan batin ini, banyak hal mulai berubah dalam hidupmu. Orang-orang yang dulu meremehkanmu mulai melihatmu dengan cara berbeda. Mereka yang dulu meninggalkanmu mulai kembali mencari kehadiranmu. Kesempatan yang dulu tertutup kini perlahan membuka pintunya. Namun kamu juga semakin selektif. Tidak semua yang kembali kamu terima. Tidak semua yang datang kamu izinkan masuk. Karena kini kamu tidak lagi bergerak dengan emosi, tetapi dengan kesadaran. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari sebuah kebenaran besar. Rasa sakit yang dulu menghancurkanmu, kini justru menjadi alasan kau tidak mudah hancur lagi. Keheningan yang dulu membuatmu kesepian, kini menjadi rumah bagi kedamaianmu. Dan penantian yang dulu membuatmu lelah, kini menjadi alasan kau lebih menghargai setiap keberhasilan. Inilah titik ketika Weton Legi mulai berubah, bukan menjadi seseorang yang keras atau tak peduli, tetapi menjadi sosok yang tenang, kuat dan sulit digoyahkan. Bukan karena mereka tidak lagi bisa terluka, tetapi karena mereka kini telah belajar bahwa jiwa yang pernah runtuh akan selalu lebih kuat ketika bangkit kedua kalinya. Setelah melalui luka yang mendalam, melewati jalan panjang penuh penantian, dan menemukan kembali kekuatan batinmu, tibalah fase keempat dalam perjalanan Weton Legi, fase penerimaan berkah. Namun seperti halnya perjalanan hidupmu sebelumnya, berkah ini tidak datang dengan tiba-tiba atau dalam bentuk yang langsung mudah dikenali. Ia datang pelan-pelan, sunyi, namun pasti seperti fajar yang tidak pernah berisik saat menggantikan gelap. Awalnya kamu tidak menyadarinya. Kamu hanya merasa, kenapa sekarang hidup terasa sedikit lebih ringan? Mengapa orang-orang yang dulu menjauh kini datang dengan sikap berbeda? Mengapa pintu-pintu yang dulu tertutup perlahan mulai terbuka? Inilah salah satu keistimewaan Weton Legi. Kamu jarang diberi hasil instan, tetapi ketika waktunya tiba, semuanya mengalir dengan cara yang sangat alami. Di tahap ini, banyak perubahan mulai terjadi dalam hidupmu. Pertama, energi rezeki mulai terbuka. Jika dulu pekerjaan, usaha, atau peluang terasa berat dicapai, kini semuanya mulai menemukan jalannya sendiri. Kamu mungkin dipertemukan dengan koneksi yang tepat, kesempatan yang tidak kamu cari, atau situasi yang tiba-tiba membuka pintu baru. Seolah semesta berkata,
Sekarang kamu siap, maka aku kirimkan apa yang dulu kamu tunggu. Kedua, hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat. Kamu tidak lagi dikelilingi mereka yang untuk memanfaatkan atau menyakitimu. Orang yang hadir dalam hidupmu mulai menunjukkan ketulusan, rasa hormat, dan penghargaan. Mereka datang bukan karena kamu membutuhkan mereka, tetapi karena energi dalam dirimu kini selaras dengan kebaikan. Ketiga, ketenangan menjadi bagian dari rutinitas hidupmu. Dulu kamu sering memikirkan masa depan dengan rasa takut, cemas, atau terburu-buru. Tapi kini, kamu mulai percaya bahwa hidup tidak harus selalu dikejar. Kamu mulai menyadari bahwa ketika waktunya tepat, apapun yang ditakdirkan, untukmu akan tetap menemukanmu. Bahkan jika kamu tidak mengejarnya, banyak orang akan mulai melihatmu berbeda di fase ini. Ada yang kagum, ada yang penasaran, ada pula yang tiba-tiba ingin dekat karena merasakan perubahan energimu. Aura weton legi di tahap ini berubah menjadi lebih terang, lebih lembut, dan lebih kuat bukan karena kamu ingin terlihat hebat, tetapi karena jiwamu telah melalui proses penyucian panjang. Yang paling menarik adalah berkah ini tidak selalu datang dalam bentuk materi. Seringkali ia datang dalam bentuk yang jauh lebih berharga. Kedamaian setelah bertahun-tahun gelisah, keberanian untuk meninggalkan yang merusak, orang-orang yang benar-benar tulus, kemampuan untuk menikmati hidup meski sederhana. Dan ketika berkah itu datang, kamu menyadari sesuatu yang sangat penting. Bahwa yang selama ini kamu cari bukan hanya hasil tetapi arti. Namun ada satu sifat weton legi yang membuat berkah ini semakin kuat. Kamu tidak sombong setelah mendapatkannya. Kamu tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Kamu tidak membalas dendam pada mereka yang dulu meremehkanmu. Berkata dalam hatimu, jika bukan karena ujian masa lalu, mungkin aku tidak akan siap menerima hari ini. Itulah sebabnya. Semakin kamu bersyukur, semakin banyak pintu terbuka. Semakin kamu ikhlas, semakin banyak yang datang tanpa diminta. Karena semesta selalu bekerja dengan pola yang sama. Apa yang kamu perjuangkan dengan hati bersih akan kembali kepadamu dalam bentuk paling indah. Maka jika hari ini kamu mulai melihat perubahan kecil di hidupmu, jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah tanda bahwa masa kematanganmu telah tiba dan bahwa segala hal yang dulu kamu perjuangkan sedang kembali dengan cara yang lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Berkah yang datang tanpa diduga bukan keberuntungan. Itu adalah hadiah untuk jiwa yang bertahan ketika semua alasan untuk menyerah telah habis. Ada titik dalam perjalanan hidup weton legi ketika semuanya mulai terlihat jelas, bukan lagi sekadar potongan, teka-teki yang berserakan. Titik itu datang setelah luka diterima, penantian dijalani, batin bangkit, dan berkah mulai terbuka. Barulah perlahan kamu mulai memahami bahwa semua yang pernah kamu alami bukan kebetulan, tapi bagian dari takdir untuk menjadi manusia pilihan. Namun menjadi pilihan bukan berarti hidupmu lebih mudah. Sebaliknya kamu ditempa lebih keras daripada kebanyakan orang. Semesta tidak membentukmu dengan kelembutan, tetapi dengan pengalaman yang menguji batas hati, mental, bahkan jiwamu. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu ditakdirkan menjadi kuat. Bukan karena kamu pantas menderita, tetapi karena kamu dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirimu. Di fase ini, penglihatan batinmu menjadi lebih tajam. Kamu mulai bisa membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya menjadi beban. Kamu tidak lagi mudah terpengaruh pendapat orang lain, tidak lagi membuang energi untuk membalas kebencian atau amarah, dan tidak lagi mengejar hal-hal yang hanya menunjukkan gengsi tanpa makna. Kamu mulai bergerak dengan kesadaran, dan disitulah ciri khas manusia pilihan terlihat. Bukan banyak bicara, tetapi kata-katanya berisi. Bukan mudah marah, tetapi tegas bila perlu. Bukan mengejar kekuasaan, tetapi dihormati tanpa diminta. Bukan haus pujian, tetapi keberadaannya membawa ketenangan. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu mulai menjadi cahaya bagi orang lain. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu pernah remuk dan tetap memilih menjadi baik. Disinilah karma baik mulai bekerja, bukan sebagai balasan cepat, tetapi sebagai hasil dari perjalanan panjangmu. Kamu mulai bertemu orang-orang yang mengerti, tanpa harus kamu jelaskan. Kamu mulai dipertemukan dengan peluang yang selaras dengan tujuan hidupmu. Kamu mulai merasakan bahwa hidupmu kini memiliki arah-arah yang sejak dulu sebenarnya telah dipersiapkan untukmu. Takdir menjadi manusia pilihan
bukan tentang status, bukan pula tentang kekayaan atau popularitas. Takdir itu tentang peran. Peranmu bisa menjadi penuntun, penyembuh, pemimpin, atau penjaga harmoni tergantung jalan hidup yang kamu pilih. Namun satu hal pasti, keberadaanmu bukan sekadar mengisi ruang, tetapi memberi makna bagi kehidupan orang lain. Orang-orang akan datang padamu untuk mencari nasihat, meski kamu tidak pernah menawarkan diri. Ada yang mencari ketenangan dalam kalimatmu, ada yang merasa aman hanya dengan mendengarkan ceritamu, dan ada pula yang menemukan keberanian untuk bangkit setelah melihat perjalananmu. Itulah tanda jiwa yang telah ditempa. Bukan lagi memancarkan kesedihan, tetapi kekuatan. Bukan lagi mencari pelarian, tetapi menjadi tempat kembali. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa semua rasa sakit, kehilangan, dan ujian yang pernah kamu jalani bukanlah hukuman, tetapi bekal. Bekal untuk memahami manusia. Bekal untuk memilih keputusan dengan hati. Bekal untuk tidak mudah menyerah. Bekal untuk menyadari bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah bagaimana kamu memulai, tetapi bagaimana kamu bertahan dan berubah. Dan ketika kamu melihat kembali perjalananmu, kamu akhirnya bisa berkata, "Aku tidak mendapatkan hidup yang mudah, tapi aku mendapatkan hidup yang membuatku menjadi diriku hari ini kuat, bijak, dan sulit dipatahkan." Itulah takdir Weton Legi. Bukan menjadi biasa, tetapi menjadi istimewa melalui proses yang panjang dan penuh makna. Jika hari ini kamu masih merasa lelah, merasa hidup terlalu berat, atau bertanya dalam hatimu kenapa takdir seperti tidak pernah berpihak, ingatlah, satu kebenaran yang sering dilupakan. Kamu tidak sedang dijatuhkan, kamu sedang ditempa. Weton Legi bukan weton biasa. Kamu membawa energi yang halus, peka, dan penuh getaran batin yang dalam. Karena itulah semesta tidak memperlakukanmu seperti orang lain. Hidupmu tidak dibentuk dari kenyamanan, tetapi dari pengalaman yang mengasah hati, pikiran, dan jiwamu. Mungkin kamu pernah merasa sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin kamu pernah menyimpan luka yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Mungkin kamu pernah berdoa sambil menahan air mata, memohon agar semuanya berhenti terasa berat. Namun percayalah, setiap rasa sakitmu tidak sia-sia. Setiap kehilangan, setiap penolakan, setiap kegagalan, semuanya adalah pintu menuju sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan sekarang. Semesta tidak sedang menghalangi jalanmu. Semesta sedang memastikan hanya hal yang tepat yang datang kepadamu. Ingatlah, orang yang takdirnya kecil diberi jalan mudah. Namun mereka yang dipilih diuji lebih dulu. Karena sesuatu yang besar tidak bisa dibangun dengan fondasi rapuh. Dan kamu, sebagai pemilik Weton Legi, sedang membangun fondasi untuk kehidupan yang penuh berkah, pengakuan, dan kemuliaan. Jadi, jangan berhenti. Jangan menyerah hanya karena perjalanan ini terasa panjang. Jangan meragukan dirimu hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Karena masa depanmu tidak berada di belakangmu. Masa depanmu sedang menunggumu. Di depan dengan pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang bertahan sampai akhir. Weton Legi bukan sekadar tanggal lahirmu. Itu adalah tanda bahwa kamu terpilih. Dan mereka yang terpilih tidak pernah berjalan biasa-biasa saja. Mereka berjalan dengan luka, tetapi juga dengan cahaya. Maka lanjutkan langkahmu pelan, tidak apa-apa, selama kamu tidak berhenti. Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, semua itu layak, dan aku akhirnya menjadi diriku yang seharusnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.